Keempat. Keempat, oke, jam keempat. Sebelum memulaikan pelajaran, biarpun tadi sudah diawali dengan doa. Belum. Nah, kalau belum, satu orang maju pimpin doa. Ayo, siapa? Tidak perlu lagi ibu tunjuk-tunjuk. Ngana, kamu langsung. Ayo, siapa? Tepuk tangan untuk yang. Biar begini tetap begini. Biar kita begitu tetap manis. Teman-teman, ayo kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bil muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbil zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Terima kasih Yanto. Nah, untuk Yanto tetap berdiri, teman-teman lain juga, ayo berdiri. Ayo berdiri. Sudah tahu apa yang harus kalian lakukan? Silakan. Kita lagi. Nah, Yang laki-laki kenapa bajunya selalu di luar? Kalau perempuan, jangan dulu dipakai candang. ya kan dia pakai. Lagi lah pakai berkenal. Cium kamu ya. Jangan bahas-bahas hal yang Negatif. negatif. Harus positif. Iya. Ini bisa yang mana tidak? Tetap berdiri juga ya. Ini udah tuh masa begini ya. Nah, kan kalau begini kan tekan. Yang tapi juga piani juga kita. Ayo Yanto, cepat. Tetap berdiri. Tetap berdiri. Dari tadi kamu sudah kan berduduk. Tetap berdiri. Juga pimpin teman-teman menyanyi lagu nasional. Terserah apa saja. Ayo. Pancasila. Waduh. Teman-teman, ayo kita menyanyi begitu. Pancasila. Ayo kita menyanyi lagu nasional. Apa lagu nasional? Alhamdulillah Bandung. Apa lagi? Pancasila. Anu tidak. Ayo, semakin lama pilih lagu semakin lama. Anu lagi ya? Anu udah sama-sama lagi. Tuh. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Indonesia tanah airku, aku berjanji padamu meneguk tanah airku Indonesia. Oke, silakan duduk. Silakan duduk di tempat masing-masing. Nah, ada yang tidak hadir? Halo. Siapa? Rifan. Rifan dan Arsil. Arsil. Apa alasan? Sakit dua-dua. Sakit dua-dua. Sudah 2 hari. Arsil sakit apa? Sakit kepala. Sakit kepala karena begadang nonton Piala Dunia atau memang sakit kepala? Ya dunia. Nah, untuk kalian, walaupun nonton Piala Dunia, tapi usahakan tetap tidur. Jaga kesehatan. Jangan hanya gara-gara Piala Dunia, kesehatan kalian yang jadi korbannya. Oke? Oke. Siap ya, Tok? Ya Bu. Siap? Siap. Siap untuk apa? Menyanyi. Nah, silakan fokus nonton.
Begitu banyak yang ibu beli, terlalu sedikit kesempatan untuk membalasnya. Oke. Kenapa? Nonton video? Anjay. Kenapa? Ingat pengorbanan ibu atau mama? Siapa yang rindu mamanya di sini? Semua rindu. Ibu tahu, sedangkan ibu saja rindu ibu punya mama. Siapa panggilannya kalian di rumah? Ibu, mama, bunda, mama, semua mama ya. Nah, lihat begitu pengorbanannya seorang ibu sehingga kalian bisa sekolah. Terus kalian hanya sia-siakan. Malas-malas datang sekolah, apalagi pas masih COVID lalu. Ibu lihat bagaimana waktu guru-guru belajar di rumah-rumah, bagaimana antusiasnya orang tua kalian. Afrianto masih tidur, mamanya kasih bangun. Pergi di rumahnya Yanto, mamanya layani dengan baik-baik. Pergi di rumahnya Hana, dilayani orang tua dengan baik-baik. Justru ada yang katakan begini, iya ibu, kalau malas-malas anak itu ini saja di sekolah. Mamanya Yanto itu pernah bilang begitu. Terus kalian sampai di sekolah malas-malas, orang tua cucikan baju. Ibu yakin pakaian sekolahnya kalian ini masih orang tua yang cuci, bukan kalian. Betul tidak juga? Saya. Sendiri, bagus kalau sudah sendiri. Yang lain, Noviana, mama yang cuci atau? Bagaimana? Masih mau malas-malas datang sekolah? Masalah? Tidak. Yang lain, Supriyadi pasti rindu. Biar tidak diungkapkan dengan kata-kata tapi dari raut wajah pasti. Hanya Yanto kayaknya ini yang tidak. Apanya bu? Oke. Jadi apa inti dari video ini? Apa? Apa Rizal inti dari video tadi? Jangan malas datang sekolah, jangan malas belajar. Lihat pengorbanan orang tua. Siapa di sini yang ingin membahagiakan orang tua? Semua. Semua benar ya kok semua? Semua yakin? Yakin. Dengan sekolah baik-baik, cita-cita kalian tercapai, itu bentuk rasa terima kasih kalian kepada orang tua. 9 bulan dibawa-bawa dalam perut. Habis itu dikasih lahir, dibesarkan. Terus mau kepala batu sama orang tua. Hanya disuruh belikan dulu, mama ini di kios, belikan garam. Mama ini. Papa ini. Oke? Bagaimana Yanto? Hargai selagi masih ada. Dengan cara apa?
Rajin-rajin datang sekolah, rajin-rajin belajar. Oke? Semangat. Tepuk tangan dulu semua. Nah, sudah lupakan video itu. Oke? Ada yang masih ingat kenapa? Ada yang masih ingat materi pembelajaran hari minggu yang lalu? Tentang apa? Tentang penyimpulan gagasan pokok dalam teks tambahan. Menyimpulkan gagasan pokok dalam teks tambahan. Apalagi selain itu, bukan hanya itu kemarin kayaknya. Ada beberapa, apalagi ya Supriyadi. Kalimat utama dan mengetahui jenis teks tambahan. Kalimat utama dan jenis-jenis teks tambahan. Jenis-jenis teks tambahan ada 5. Yang positif yang apa? Ujian. Yang negatif? Kritik. Jalan keluar? Saran. Oke, sudah paham. Nah, kalau kalimat utama bisa terletak di mana kemarin kalimat utama itu? Di tengah, di akhir, atau di awal? Di awal. Nah, tadi jenis-jenis tanggapan baru 3. Apalagi yang 2-nya? Sanggahan dan persetujuan. Nah, siapa yang masih ingat game minggu lalu? Siapa yang memenangkan game? Kelompok. Nah, usahakan hari ini kelompok yang lain lagi. Oke? Yang bisa kerjasamanya harus ditingkatkan. Nah, kalau tadi kalimat utama ada di awal. Sarah, kalau gagasan pokok itu ada di mana, Sarah? Apa itu gagasan pokok? Apa itu gagasan pokok? Iya, Yanto atau Risa? Gambar itu mah. Iya pokok ini. Iya, Supriyadi. Inti dari teks atau ide Pokok. pokok. Ingat baik-baik. Gagasan pokok adalah ide pokok. Baru lulus SMP? Sekarang ada 2 video Baru lulus SMP? Bingung? membayangkan kepada kalian. Tapi videonya sudah berbeda ya dari yang tadi. Tolong disimak baik-baik. Apalagi kalian yang sudah kelas 9. Tahun depan akan melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi lagi. Semoga semua harus maju. Oke? Mau masuk SMA atau SMK? Simak video kali ini sampai habis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Kaum Edukasi. Nah, bagi teman-teman yang baru lulus SMP pasti bingung kalian mau masuk ke SMA atau SMK. Nah, sebelum kalian memutuskan mau masuk ke SMA atau SMK, sebaiknya kalian tahu dulu apa perbedaan antara SMA dan SMK. Perbedaan pertama dari sisi tujuannya. SMA bertujuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik itu D3, D4 atau S1. Ya, itu tujuan dari SMA. Sedangkan SMK bertujuan untuk menyiapkan tenaga ahli. Yang pertama, perbedaan tujuan. Dan yang kedua, perbedaannya adalah porsi teori dan praktiknya. SMA lebih banyak pelajaran teori. Praktek mungkin ada, tapi hanya untuk menunjang pemahaman dari teori-teori yang dipelajari di sekolah. Sedangkan SMK lebih banyak praktek daripada teori. Oke, selanjutnya perbedaan yang ketiga, yaitu perbedaan dari jurusannya. SMA terbagi menjadi 3 jurusan. Biasanya ada jurusan IPA, IPS, dan bahasa. Sedangkan SMK terbagi menjadi 100 jurusan dan 9 bidang keahlian. Untuk informasi tentang 100 jurusan dan 9 bidang keahlian SMK, nanti akan ada video lainnya. Selanjutnya perbedaan dari ilmu yang belajar ilmu tertentu sesuai dengan bidang jurusannya. Perbedaan selanjutnya dari bisa tidaknya untuk melanjutkan kuliah. Jika SMA sudah pasti bisa melanjutkan kuliah sesuai dengan jurusannya. Sedangkan SMK bisa melanjutkan kuliah namun terbatas pada jurusan-jurusan tertentu saja. Nah, yang jadi pertanyaan sekarang adalah kamu cocok di SMA atau SMK? SMA biasanya cocok bagi orang yang ingin mau melanjutkan kuliah, punya banyak minat, punya banyak cita-cita, atau minat kamu tidak ada jurusannya di SMK.
Misalnya kamu mempunyai minat di bidang psikologi, tetapi SMK jurusan psikologi tidak ada, maka mau tidak mau kamu harus melanjutkan ke SMA ya. Sedangkan SMK biasanya cocok untuk orang yang mau langsung kerja, sudah tahu cita-citanya, sudah tahu bakat dan minatnya, atau cocok bagi orang yang mau kerja dulu baru kuliah. Nah, sekarang yang harus kamu lakukan adalah coba kamu pikirkan dulu, apa sih cita-cita kamu? Apakah kamu ingin menjadi seorang dokter, seorang sastrawan, atau seorang ahli komputer, atau apa? Kamu coba pikirkan apa cita-citamu, atau kamu coba pikirkan lagi bakat kamu di mana. Oke. Dari video singkat tadi tentang SMK dan SMA, ada yang ingin memberikan tanggapan? Apa tanggapan kalian tentang video perbandingan SMK dan SMA? Apalagi kalian sudah kelas 9. Jelas dari sekarang sudah harus dipertimbangkan baik-baik. Coba ada yang ingin memberikan tanggapan secara singkat saja. Ayo. Supriyadi bisa? Rizal? Ayo yang lain. Kasih tanggapan tentang video itu. Secara singkat saja tanggapannya. Ayo. Ayo. Siapa yang bisa? Secara singkat saja, apa itu SMK dan SMA? Berikan tanggapan kalian secara singkat. Apa? Apa yang dibahas dalam video itu? Ayo, masa tidak bisa? Ayo Risa. Apa Risa? Supriyadi? Bahasa kalian saja, tidak usah pikir bahasa yang tingkat tinggi, bahasa kalian saja. Ayo Yanto, apa? Tidak ada di awan-awan. Ayo apa? Ayo Supri. Memiliki banyak jurusan daripada SMA. SMK memiliki banyak jurusan daripada SMA. Itu tanggapan dari Supriyadi. Ada lagi yang ingin? Siapa yang memilih SMA daripada SMK? Yuga. Apa alasannya Yuga lebih pilih SMK daripada SMA? Ayo berikan tanggapan tentang video itu. Secara singkat saja tanggapan kalian. Ayo selfie. Yuga, ayo. Apa tanggapan kalian tentang SMA dan SMK? Ayo pikir. Kalau kalian tidak pikir, tidak lanjut. Ayo, pakai bahasa kalian sendiri saja, tidak usah bahasa yang tingkat tinggi. Apa tanggapan kalian tentang video tadi? Atau mau diulang lagi? Diulang? Atau bagaimana? Ayo Yuga. Mengarahkan masa depan. Apa? Mengarahkan masa depan. Mengarahkan masa depan dari video tadi. Oke, bagus juga video tadi. Tanggapan dari Yuga, video tadi mengarahkan kalian ke masa depan. Ada lagi yang punya masa depan hanya Yuga. Ayo yang lain berikan tanggapan. Apa keunggulan antara SMA daripada SMK, begitupun kebalikannya? Ayo. Ada lagi Supriyadi? Rizal? Apa keunggulannya SMK tadi dibandingkan SMK? Mau diulang lagi videonya? Coba disimak baik-baik, diulang videonya. Di mana minat kamu, di mana hal-hal apa saja yang membuat Kemiskinan menyisakan persoalan. baru lulus SMP bingung mau masuk SMA atau SMK. Simak video kali ini sampai habis.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Sama Edukasi. Bagi teman-teman yang baru lulus SMP pasti bingung kalian mau masuk ke SMA atau SMK. Nah, sebelum kalian memutuskan mau masuk ke SMA atau SMK, sebaiknya kalian tahu dulu apa perbedaan antara SMA dan SMK. Perbedaan pertama dari sisi tujuannya. SMA bertujuan untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, baik itu D3, D4 atau S1, ya, itu tujuan dari SMA. Sedangkan SMK bertujuan untuk menyiapkan tenaga ahli yang terampil untuk siap. Nah, dari dua tadi itu yang di hadapan kalian, ada yang ingin memberikan tanggapan? Apa keunggulan dari SMA dan keunggulan dari SMK? Ayo, itu sudah ada di papan. Ayo berikan tanggapan. Ayo Rizal. Apa Rizal? Kasih kuat. SMA melanjutkan pendidikan ke lebih tinggi. Kalau SMK bisa langsung kerja. Itu saja bedanya. Apa tadi bedanya yang tuh? Kalau SMA bisa kita lanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Apa jenjang yang lebih tinggi di habis SMA? Iya, kalau SMK habis kalian sekolah bisa langsung ke video yang pertama. Video kedua tolong disimak baik-baik. Ibu harap semua bisa memberikan tanggapan. Kemiskinan menyisakan persoalan ketimpangan. Sebuah penelitian mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki pendapatan yang lebih rendah dibandingkan dengan orang dari keluarga tak miskin. Belenggu kemiskinan belum betul-betul dapat dilepaskan. 9,22% rakyat kita ada dalam kategori penduduk miskin. Tidak menutup kemungkinan kondisi ini dapat memperlebar jurang ketimpangan sosial. Lembaga Penelitian Semeru mengungkapkan bahwa di Indonesia, anak yang tumbuh di keluarga miskin cenderung memiliki kesenjangan pendapatan dengan orang dari keluarga tak miskin. Kesimpulan didapatkan dari penelitian terhadap 1.522 anak yang terbagi dari kategori anak-anak yang hidup dalam keluarga miskin dan tidak miskin. Kondisi mereka dibandingkan antara sebelum dan sesudah bekerja saat dewasa. Hasilnya, pendapatan per jam anak dari keluarga miskin 87% lebih rendah dari keluarga tidak miskin. Hal ini dipengaruhi oleh sejumlah faktor, termasuk lama sekolah dan skor matematika mereka saat belia. Kondisi lingkungan rumah tangga seperti listrik dan sanitasi juga masuk dalam variabel. Oleh karena itu, penting bagi pemerintah memastikan program-program pengentasan kemiskinan tepat sasaran dan tepat guna. Ada sesuatu hal yang belum sampai benar-benar di address gitu, maksudnya bisa jadi misalnya tadi kayak pendidikan atau kesehatan itu misalnya pemerintah udah melakukan apa ini, tapi ternyata itu belum membuat dampak yang sebegitu besarnya yang bisa membantu anak-anak tadi untuk catch up. Pemerintah sendiri merasa amunisi untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat sudah cukup. Nah, itu video singkatnya. Ada yang ingin memberikan tanggapan dari video tadi tentang kemiskinan? Kalau tadi video pertama tentang apa? SMA dan SMK. Kalau yang kedua tadi ada yang ingin memberikan tanggapan? Ayo angkat tangan yang ingin memberikan tanggapan. Ayo, jangan ya, Fatni. Kemiskinan terjadi karena lapangan kerja tidak tersedia, rasa malas, punya banyak anak tapi tidak punya tempat tinggal. Oke, kemiskinan itu biasanya terjadi itu dari tanggapannya Fatni tadi. Karena lapangan pekerjaan tidak tersedia. Betul atau tidak? Betul. Apalagi di kota besar. Kita lihat-lihat di berita. Di Jakarta, di kota-kota besar mana banyak sekali terjadi kemiskinan. Angka kemiskinan itu sangat tinggi karena tidak tersedianya lapangan pekerjaan. Mana kalian pilih? Lebih baik di sini
atau ke kota besar tapi menganggur? Lebih baik di sini. Kalau di sini kalian bisa kerja di mana? Bisa di kebun, bisa di laut, bisa di bengkel. Apalagi yang perempuan-perempuan hanya tidur-tidur di rumah, jaga-jaga toko, ternak. Nah, tapi yang paling tinggi itu adalah karena faktor rasa malas. Dari sekarang faktor rasa malas dalam diri itu harus kalian tinggalkan. Yanto, stop malas-malas. Kalau disuruh, jangan malas-malas. Hilang itu kegantengan 1% kalau malas-malas. Oke, selain pagi ada lagi yang ingin memberikan tanggapan secara singkat saja. Atau yang sudah pernah ke kota-kota besar ada yang ingin memberikan tanggapan. Yanto tidak ingin memberikan tanggapan karena lebih suka tinggal di desa daripada di kota. Nah, itu tadi tanggapan dari Fahmi karena lapangan pekerjaan tidak ada, rasa malas, punya banyak anak tapi tidak ada tempat tinggal, tidak ada lapangan pekerjaan yang tersedia. Nah, setelah video tadi, ada yang tahu hari ini kita akan membahas tentang apa? Tentang teks tanggapan. Nah, secara intinya ada di kompetensi dasar. Ayo kita baca sama-sama. Kasih kuat suara. 1, 2, 3. Lingkungan hidup kondisi sosial dan atau keragaman budaya. Baca lagi-lagi, Ibu ingin sampaikan jangan bosan-bosan struktur dan untuk indikator Selfie, tolong bacakan Ibu indikatornya. Satu, struktur dari teks tanggapan, menemukan ciri kebahasaan teks tanggapan. Teks tanggapan yang pertama struktur, yang kedua kaidah bahasa. Ibu sudah bagi bahan ajar. Coba dilihat baik-baik bahan ajar. Bahan ajar itu hanya 1 lembar. Tolong dibaca di situ. Nah, untuk tujuannya toh supaya dia mengantuk toh. Baca tujuan pembelajaran. Peserta didik mampu menganalisa analisis struktur teks tanggapan dan menelaah ciri kebahasan teks tanggapan yang dibaca atau didengar. Secara cermat, berpikir kritis, percaya diri, teliti dan tanggung jawab. Oke, yang Ibu bilang tadi garis bawahi struktur dan kaidah kebahasaan. Nah, manfaatnya, ayo kita baca sama-sama manfaatnya. Memberikan kritik membangun yang bisa digunakan untuk membantu mengapresiasi sebuah karya maupun hal yang dikerjakan oleh seseorang secara detail dan sejelas. Ingat, memberikan kritik dan mengapresiasi. Diingat-ingat itu. Nah, untuk materinya, Ibu berikan waktu kepada kalian. Nah, sebelum itu ada lagi satu video. Tolong berikan tanggapan tentang video.
Ada ibu, ya. Selain ada ibu, apa lagi tanggapannya kalian? Baik, apa tanggapannya Rizal dari video itu? Sudah pernah ibu tayangkan kan? Iya. Ibu harap kalian bisa memberikan tanggapan tentang video itu. Entah dari gerakannya, dari pakaiannya. Pakaiannya Bu. Kenapa pakaiannya? Unik. Nah, apa lagi? Iya, pakaiannya. Ada yang salah-salah? Ada yang salah-salah? Berarti semua kok? Apa lagi dari musiknya? Musiknya bagus. Nah, dari tanggapan kalian, berarti kalian memberikan tanggapan jenis apa tadi? Yakin tidak ada yang ingin memberikan kritik? Tidak ada? Iya, itu udah. Yakin? Tidak ada lagi yang ingin memberikan tanggapan? Oke, kalau tidak ada yang ingin memberikan tanggapan, coba ibu berikan kalian waktu terlalu banyak kalau 10 menit. 8 menit saja kalian baca struktur dan kaidah kebahasaan. Hanya 1 lembar itu. Baca, pahami baik-baik. Strukturnya ingat baik-baik, ada 3. Habis itu kaidah kebahasaannya juga itu ada 3. Tolong dibaca baik-baik, dipahami baik-baik. Supaya ibu tidak perlu lagi menjelaskan tentang materinya. Masing-masing berhadapan dengan bahan ajarnya. Bukan hanya struktur, kaidahnya juga. Oke. Nah, dari bahan ajar, strukturnya ada berapa? 3. Ada? 3. Ada konteks, deskripsi, dan penilaian. Ada apa saja yang toh? Konteks, penilaian, deskripsi. Balik. Ada? Ulang, jangan dibalik-balik. Ada? Konteks, Deskripsi, dan penilaian. Deskripsi, coba selfie. Apa itu deskripsi? Berisi penyampaian umum tentang peristiwa yang disampaikan penulis. Penyampaian umum. Lengkapi di bahan ajar kalian. Deskripsi itu setelah konteks. Deskripsi selalu setelah konteks. Deskripsi selalu setelah konteks. Deskripsi selalu setelah konteks. Nah, kalau penilaian, apa di situ penilaian Rizal? Sesuatu yang diputuskan dalam bagian ini dapat memberikan pernyataan atau tanggapan berkualitas atau kemudian
menolak. Ingat itu. Jadi struktur ada 3. Konteks, deskripsi, dan penilaian. Jangan yang ubah-ubah. Oke? Konteks, deskripsi, penilaian. Oke, kayaknya ini sudah mulai mengantuk. Semua berdiri dulu. Kita ice breaking. Sudah bukan tembak-tembak burung lagi. Ini lagi yang beda. Nah, supaya tidak menguap lagi macam Yanto. Oke. Ice breakingnya ikut yang ibu katakan. Ikut yang ibu katakan. Ikut yang ibu katakan. Oke, mulai. Ayam-ayam bebek. Ayam-ayam ayam. Bebek ayam bebek. Ayam-ayam bebek. Bebek ayam bebek bebek. Bebek ayam. Bebek ayam. Ada berapa ayam? Oke, oke. Jadi apa tadi cluenya? Cluenya. Ikut yang ibu sampaikan. Ada tadi yang menyebutkan angka. Kalau yang menyebutkan angka itu salah, karena cluenya ikut yang apa yang ibu sampaikan. Oke. Ice breaking yang kedua. Ibu sebutkan pagi, tepuk tangan 1 kali. Ibu sebutkan siang, tepuk tangan 2 kali. Ibu sebutkan malam, jangan tepuk tangan. Malam jangan tepuk tangan. Siang 2 kali. Pagi 1 kali. Oke. Kasih jarak-jarak begini supaya luas. Kalau malam tidak tepuk tangan. Malam hari Afrianto nonton sepak bola, sehingga pagi hari dia lambat bangun. Kemudian saat siang hari dia mengantuk. Pagi-pagi setelah pagi itu siang-siang. Setelah siang pasti malam. Habis malam pasti pagi lagi. Satu salah. Nah, setelah pagi pasti siang lagi. Siang-siang pagi siang. Oke, pelan-pelan lagi. Itu terlalu cepat. Siang-siang berarti 4 pagi. Pagi tadi besoknya siang-siang. Pagi siang malam. Oke, teman-teman semua Nah, lanjut. Itu tadi struktur. Kaidah kebahasaan. Bahan ajar ada berapa kaidah kebahasaan? Ada? 3. Ada apa ya? Kalimat aktif, kata tugas, kata rujukan. Kata rujukan. Nah, dalam kalimat aktif, bagaimana itu kalimat aktif? Bagaimana itu kalimat aktif? Iya. Baca buat. Kata kerja imbuhan Atau Ben. Pelaku adalah subjek melakukan pekerjaan. Kalau kata lakukan, nah coba perhatikan. Apa kata dasarnya dari melakukan?
Apa kata dasar dari melakukan? Kata dasarnya. Lah. Me ini adalah imbuhannya. Berarti kalau melakukan kalian mengerjakan atau melakukan. Nah, kalau ini yang mana imbuhan? Imbuhan. Oke, sudah mengerti sampai situ? Coba lihat di contoh yang di bahan ajar, ada 2. Basuki Abdullah berhasil menciptakan keindahan alam Indonesia dengan cemerlang. Yang mana imbuhannya? Dikata apa imbuhannya? Cemerlang. Dikata apa imbuhannya? Sedangkan kalimat aktif, kalimat aktif imbuhannya hanya me dan b. Apa kata? Hasil. Berhasil. Nah, kalau yang kedua, apa kata aktifnya? Melukiskan. Oke, kira itu gampang. Nah, untuk kata tugas, ada berapa kata tugas? 3, 4, 5, 6. Ada? 5. Di bahan ajar itu ada 2 ibu salah. Ada salah ketik partikel penegas, ada ibu ketik 2. Nah, ada preposisi, kata depan, konjungsi, kata hubung, konjungsi. Habis itu interjeksi, kata seru, partikel penegas dan kata sandang. Apa contoh dari kata sandang saya di situ? Siapa ini? Nah, Sianto ini, Samyanto ini, dan Samyanto ini adalah baginda raja. Dan Supriyadi. Nah, kalau interjeksi selalu diakhiri dengan apa itu? Tanda seru. Nah, ini diingat baik-baik, ini kaidah kebahasaan. Di akhir nanti ada kita main. Main apa nih? Nah, yang terakhir kata rujukan. Apa itu? Apa contoh dari kata rujukan? Balikan ya. Apa contohnya? Contohnya. Iya, dia, ini, tersebut, di sini, di situ. Di sini, Di sana, di situ, di sini, ini, itu, tersebut. Oke, itu dari struktur dan faedah kebahasaannya. Sekarang ibu bagi kelompok untuk mengerjakan LKPD. Ada berapa yang hadir? 9. Berarti 3. Kalau minggu yang lalu siapa yang satu kelompok minggu lalu? Siapa yang satu kelompok? Juga 3. Ya saya Supriyadi dengan siapa? Sekarang Supriyadi dengan Sandra pindah di sini. Yang kamu dua berdiri. Supriyadi Sandra berdiri pindah di sini. Dengan Noviana duduk di situ Noviana. Betul Noviana. Oke, ini kelompok 1. Hana pindah di sini. Yuga berdiri pindah di sini. Hati pindah di sini. Rizal masuk di sini. Rizal di sini. Selfie. Berarti Yanto Yuga selfie. Supriyadi, Novi, Sarah. Tidak ada yang sama kan? Tidak maunya kan? Kenapa Yuga? Tidak semangat. Dia tulis. Iya bre, nih. Ini Nah, jadi dalam LKPD
kalian tentukan konteksnya itu yang mana, paragraf keberapa, deskripsinya paragraf keberapa, penilaiannya paragraf keberapa. Tulis saja nomor paragrafnya di sini. Misalnya paragraf pertama, tulis paragraf pertama, paragraf kedua, paragraf ketiga. Tidak usah kalian pindahkan. Ada 1, 2, 3, 4, 5 paragraf. Nah, untuk kalimat aktifnya cari yang berimbuhan me dan berimbuhan b dalam teks ini. Kemudian tulis di belakang. Nah, begitupun kata tugas. Begitupun kata tugas. Kalau ada si, sa, kau, itu berarti kata sandangnya, partikel penegasnya, begitu seterusnya. Ayo, pelajaran kelompok. Ini hanya satu teks. Ibu harap bisa selesai dalam waktu 15 menit kalau kerja kelompok. Ayo, silakan. Jadi sabar. Ibu berarti kan yang sebelah kan? Sama punya yuk? Oh, ada yang tidak ada di belakangnya? Coba lihat baik-baik. Semua ada kan? Ayo dikerjakan dalam kelompok. Bisa langsung selesai ini kalau dikerjakan secara ini. Kayaknya sama. Yanto yang pindah di tengah. Ayo kalian kerja sama supaya cepat selesai. Nah, tadi ibu selalu katakan deskripsi itu pasti setelah konteks. Berarti konteks selalu terletak di paragraf awal. Coba perhatikan baik-baik. Oh, salah. Sebenarnya kan yang dikenal. Tidak. Ini misalnya konteksnya di bagian dua, dia usah ini dipindahkan di sini. Dia saja terletak di bagian pertama dua. Ini juga terletak di dilingkari saja. Dilihat di bahan aja. Misalnya ada kata dari, dilihat di bawah. Itu yang dikata tugas, kata tugas tapi dia bagian preposisi. Jadi nah, misalnya ada kata dan atau kata atau kata dengan atau dengan kata bahwa, itu kalian lingkari dalam teks itu. Teks satu ini. Dari di garis bawah dari teks, misalnya ada kalian menemukan kata dan, kata atau, kan ini kan dia masuk di sini, berarti dia masuk yang di konjungsi atau kata hubung. Begitupun kata depannya ada kata dari, kata di, itu di garis bawah masuk di preposisi. Dilingkar saja itu. Pernah juga deh. Oke, ini tuh sama Bu yang ini, sama juga ini. Iya, yang ini di kalau yang untuk ini tidak usah. Yang ini kalian lingkari saja dalam sini. Misalkan ada kalian dapat preposisi kata depan ada dari, di, kalian lingkari saja. Habis itu kalau ada kata seru di bagian mana ini? Kalau ada kata sama, dan tidak ada atau dengan bahwa namun misalkan
Yang membuat di sisi lain pembebasan perkebunan agar menghasilkan bisa Nah, waktu pengerjaan tidak lama ya, karena hanya 1 lem itu. Kalau sudah ini dulu yang misalnya sudah Oke, ada. Wow.
Apa kerjanya? Pertama, deskripsi ketiga dan keempat. Sudah, waktu tinggal kurang dari 5 menit. Dan persiapkan masing-masing anggota kelompok untuk maju.
Kasih kuat suara. Untuk struktur dari kelompok kami menemukan konteks di paragraf 1 dan deskripsi paragraf 2 dan Oke, stop. Untuk konteks mereka ada di paragraf berapa? 1 dan 2. 1 dan 2. Deskripsi? Oh, konteks di paragraf 1. Deskripsi di paragraf 2. Terus penilaian di paragraf 3 dan keempat. Oke. Ya. Untuk ciri kebahasaan kelompok kami mendapatkan kata tugas yaitu preposisi, konjungsi, dan partikel penegas dan kata rujukan seperti kata ganti. Seperti kata ganti. Oke, mereka ada kata tugas dan kata rujukan. Itu dari kelompok 1. Ada yang beda? Pasti beda kan? Beda lah. Yang ini. Tepuk tangan dulu. Kelompok selanjutnya. Ayo, siapa? Lanjut. Selfie dan kenapa selfie? Oke, silakan. Kelompok kami mendapatkan konteks di paragraf pertama. Kelompok kami mendapatkan deskripsi di paragraf kedua. Kelompok kami mendapatkan penilaian di paragraf ketiga dan keempat. Keempat. Berarti sama ya? Hampir sama untuk strukturnya. Oke, untuk ciri kebahasaannya. Untuk ciri kebahasaan, kelompok kami mendapatkan kata tugas, preposisi, dan konjungsi. Oke, mereka hanya mendapatkan konjungsi dan preposisi. Kelompok ini lain beda? Beda? Oke, tepuk tangan dulu. Lanjut, kelompok terakhir, ayo. Oh, ternyata mereka ganti pemain yang ingin tampil ke depan. Bukan rumah ini. Seperti tadi malam tidak ada gantian pemainnya di Piala Dunia. Ini dari Spanyol. Ayo Spanyol. Spanyol. Ya. Kelompok kami mendapatkan konteks paragraf pertama, deskripsi paragraf kedua, penilaian paragraf keempat. Untuk ciri kebahasaan, kelompok kami mendapatkan kata rujukan dan kata tugas, yaitu partikel, penegasan, konjungsi, dan preposisi. Oke, tepuk tangan silakan. Nah, di dalam teks kan ada berapa paragraf tadi? Ada 5 paragraf. Apakah paragraf kelima itu tidak masuk dalam deskripsi atau penilaian menurut kalian? Seharusnya dia masuk di penilaian. Oke, di LKPD kalian tambahkan penilaian itu ada juga di paragraf ke-5 atau paragraf terakhir. Nah, sudah ditambahkan? Dari tugas tadi, semua sudah paham? Sudah mengerti? Struktur ada berapa? 3. Ada 3. Ada Konteks. penilaian. Usahakan tidak usah lagi ya, tahan aja. Nah, untuk ciri kebahasaan ada 3. Kalimat. Apa lagi? Tugas. Kata rujukan. Nah, kalau partikel penegas dia masuk di mana? Di kata Tugas. Kalau kata ganti dia masuk di rujukan. Oke, sudah mengerti semua. Tepuk tangan dulu untuk semua. Nah, selanjutnya masih tetap dalam kelompok. Karena kalian sudah memahami tentang struktur dan kaidah kebahasaan dan kemudian tadi kalian sudah bisa menanggapi dari video-video yang Ibu tampilkan. Sekarang walaupun tetap dalam kelompok, untuk game yang Ibu berikan masing-masing bertanggung jawab atas dirinya. Sudah bukan kelompok macam kemarin. Sekarang
tahu grupnya udah. Kak, kamu juga? Ah, Ini sama. Ini. Nah, kalau tadi tentang kelompok, kalau sekarang ini Dia. masih ada hadiahnya. Besar di UTS. Sekarang, kalau kemarin tentang jenis-jenis tanggapan, ada saran, kritik, persetujuan, tanggapan. tanggapan. Kalau sekarang permainan itu, ingat, ini masing-masing, bukan kelompok. Untuk bahan ajar itu ditumpuk dulu, jangan ada yang mengganggu di atas meja. Kalau bahan ajar mau ditaruh di atas boleh. Sekaligus lirik-lirik lah, lirik-lirik. Nah, jadi masing-masing akan mendapatkan 2 papan. Ada salah dan ada benar. Jadi, ibu tampilkan nanti pertanyaannya tetap di layar. Oke, Bu, saya buat ibu. Kalau yang ibu tampilkan itu menurut kalian benar, angkat yang benar. Kalau menurut kalian salah, angkat yang Salah. Sudah mengerti Tidak. pertanyaannya? Sudah? Tidak. Oke. Kalau ini tadi benar harusnya. Ingat, ini masing-masing. Ini bukan kelompok. Ini Salah. Kamu salah. Itu mau cepat. Kamu kemarin Kamu nanya. Salah. tinggal ngomong ini. diangkat ya. Sabar, ibu tulis poin. Benar, salah. Dua. A. Dari siapa sini? Coba deh. Sahra. Dua cara. Supri. Jadi. No. Beli. Pi. Ibu, depan dia ibu ya. Habis itu Sepi. Oke. Yanto. Koyan. Siapa lagi? Yoga. Royan. Yoga. Hana. Fatmi. Rizal. Apa? Siap? Ya. Semua kursinya itu hadap kemari. Sudah bagus. Jangan dipikir-pikir hadap kemari. Pilih masa ini pilih. Anak pertama dia. Pilih. Nama kuisnya itu ranking 1. Tapi benar atau Salah. salah? Benar-benar salah. Waktu 5 detik. Nanti ibu bilang 5 baru diangkat. Jangan baru 3 sudah diangkat. Oke. 5 di Atas. 1. 2, 3. Jadi nama kuisnya tadi apa? Ranking 1. Ranking 1 tentang Benar atau salah? benar atau Salah. Siap? Ya. Masing-masing ya? Masing-masing. Kita tahu. Satu, 2,
3, 4, 5. Oke, hanya Yuka yang salah. Jawabannya adalah benar. Jangan lupa baca, adalah atas tanggapanku. Iya. Ya tuh, oke, itu soal pertama. Masih banyak soalnya, sabar juga sabar. Aduh, apa itu? Lima, 4, 3, 2, 1. Tabalik. Oke, semua benar. Ingat, jangan ada yang kasih tahu teman jawabannya. Apa yang dia mau angkat. Ini bukan kelompok, ini indikator. Soal selanjutnya. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, benar. Poin 1. Masalah nih. Ya Allah. Kayaknya masih terlalu dekat ini. Masih ada yang jauh. Semua jauh. Nah, sudah jauh. Soal selanjutnya. Siap? Siap. Lima, 4, saling 3, tiga, 2, 1. Hana, jawabannya adalah benar. Siapa yang dapat nilai? Saya benar. Yang angkat benar, yang angkat salah siapa? Yang angkat salah. Hanya Fatih sendiri, kayaknya tadi ada 2. Beda, Bu. Juga salah. Oke. Makin panas. Bagi mana tuh? Jawabannya benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Yang kenapa lihat orang dulu? Kebalik. Jawabannya adalah benar. Karena unsur Salah. jawabannya adalah salah. Karena unsur itu ada. Yang jawab
Siapa lagi? Yuga. Supriyadi. Supriyadi. Yang tuh tadi merah Bu. Yang tuh tadi merah. Yanto apa tadi? Merah. Benar yang benar. Benar tadi. Merah. Angka benar ada di video. Weh, Piari. Merah itu tadi merah saya bilang. Video baca. Makanya kamu dua mana? Ibu nilainya baik, kamu satu ibu. Iya, Sudah itu salah. Salah dia bu. Salah. Iya, Oke, sudah berapa ini? Sarah sudah 5, Rizal 5, Hana 5. Oke. suruh saya berapa tadi masalahnya itu. Oke, lanjut. Yang tuh kayaknya lihat-lihat ini, Supriyadi. Hei. Udah duduk di atas meja. Lihat baik-baik ya, siapa yang menang. 5, 4, 3, 2, 1. Langsung angkat. Iya kok. Jawabannya adalah benar. Semua dapat kecuali Yuga. Jangan terlambat bangka. Apa ini guys? Rizal sudah 7. 6. 6 Bu. 6. Oh, tadi baru salah Yuga. Oh iya, baru 6. Lanjut. Cara menanggapi teks tanggapan adalah secara objektif dan faktual. Itu menjawab sudah tuh. Benar atau salah? 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah salah. Ya, cara menanggapi itu harus objektif dan santun. Hanya siapa tadi yang benar? Supriyadi dan Rizal. Oke, Rizal unggul sekarang 7. Oke, masih banyak soal selanjutnya. Disimak baik-baik. Rizal memimpin dengan poin 7. Sudah. Nah, 5, 4, 3, 2, 1. Jawabannya adalah salah. Siapa yang benar? Yanto. Yanto, Supriyadi, Rizal. Hanya itu? Ya, Bu. Hanya 3? Harus satu. Hantar sudah Hana. Rizal. Oke, masih Rizal memimpin 8. Semangat Rizal. Berarti ini kalau dalam game sudah ada di titik puncak 75 juta. Nah, soal selanjutnya. Gampang. 5, 4, 3, 2, 1. Wah, bisa lah. Apa ada sekian? Jawabannya adalah benar. Rizal batu. Jangan menunggu jawabannya. Jangan menunggu jawaban teman. Lanjut.
5, 4, 3, 2, 1. Ya, tepuk tangan semua. Jawabannya adalah salah. Masih Rizal yang memimpin. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Untuk satu soal ini yang di bawah 6 gugur. Untuk satu soal terakhir nilai di bawah 6, di bawah 7 gugur. Untuk soal terakhir di bawah 7 gugur. Siap? Lima, 4, 3, 2, 1. Jawaban yang benar adalah salah. Harusnya Jian. Siapa yang jawab salah? Yang naik masuk keluar. Fatmi. Yuga dan Fatmi tereliminasi. Silakan. Saya benar, saya salah, Lek. Kasih dibantu Ibu lihat siapa yang lambat angkat. Ayo Fatmi, Desa ini Bu. kamu turun di sana. Jawaban yang benar adalah salah. Ya berarti hanya siapa? Rizal dan Jadi. Rizal dan Supri. Jadi. Ini sudah 10, ini sudah 11. Oke. Lanjut. Tinggal 3 soal kayaknya. Jawabannya adalah benar, hanya Hana. Oke, Hana dengan Supri Rizal imbang. Nah, Sarah, Yanto tereliminasi. Sisanya 3 orang. Maju. Rizal, di sini kamu
Oke, satu. Video gampang-gampang yang ada di situ. 12, 13, 13. Ayo. Lima, empat, tiga, dua, satu. Oke, masih. Lima, empat, tiga, dua, satu. Jawabannya adalah salah. Di 4 mana? Rizal 15. Oke, Rizal tetap memimpin. Teng. Tinggal 5, 4, 3, 2, 1. Apa sekian? Jawabannya adalah benar. Jadi berapa? 15. Sama 15. Iya 15. Ya. Penentuan. Satu soal terakhir. Lima, 4, 3, 2, 1. Ya, adalah benar. Berarti untuk pemenang adalah Amat guys. juga duduk di tempat. Iya, duduk saja di sini.